Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua pemirsa dan semua audiens yang memperhatikan presentasi terkait dengan kontrol keuangan dan juga audit keuangan pada sektor pendidikan tinggi dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, untuk memulai semuanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya pribadi adalah Muhammad Rizky Kurniawan. Kemudian ada beberapa eh, partner kerja untuk menyelesaikan hasil kerja kelompok ini. Yang pertama ada Muhammad Novan Haris, kemudian yang kedua ada Muhammad Octavian. Selanjutnya ada Refli Dori Alfajri dan juga Akbarian Kresna yang memang tidak hadir dalam kesempatan kali ini. Oke, mungkin bisa dilanjut kepada slide selanjutnya. Oke, membahas terkait dengan financial control atau kontrol keuangan. Pengertian keuangan menurut ahli. Sondang S. Giagian 1999.216 menjelaskan pengendalian keuangan adalah proses atau usaha yang sistematis dalam penetapan standar keuangan dalam melaksanakan dengan tujuan perencanaan sistem informasi, umpan balik, kemudian membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur terhadap alokasi keuangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana keuangan telah ditetapkan, sehingga tujuan tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan atau dilaksanakan, yaitu menyangkut umpan balik atau feedback dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi atau lingkungan organisasi itu sendiri. Nah, dari penjelasan financial control ini, kita dapat mengambil pemahaman bahwasannya pengendalian keuangan atau kontrol keuangan adalah proses yang memang digunakan, yang telah disusun dan direncanakan sedemikian rupa atau yang sistematis dalam upaya untuk menciptakan pola keuangan yang sehat, yang juga menunjang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya, terkait dengan tujuan financial control dan audit. Apa sih tujuannya gitu ya? Pertama, menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada. Yang kedua, menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material. Yang ketiga, mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu sendiri. Dari tiga tujuan ini memang mengarahkan atau bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk kondisi yang dimana kondisi ini dapat berguna atau dapat menjadikan satu bentuk perusahaan atau organisasi menjadi organisasi yang sehat secara bentuk laporan keuangannya dan tidak menyinggung atau berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal keuangan gitu terutama. Selanjutnya, oke, mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa langsung dijelaskan oleh Saudara Novan. Oke, terima kasih Rizky. Selanjutnya yaitu prinsip financial control. Prinsip ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah pengawasan. Pengawasan di sini yaitu memperhatikan suatu kegiatan yang selalu mengawasi aktivitas keuangan sehari-hari yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu adalah transparansi. Transparansi ini berarti keterbukaan. Manajemen yang transparansi berarti keterbukaan dalam pengelolaan operasional, sehingga terhindar dari penyelewengan penggunaan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab.
Akuntabilitas atau tanggung jawab merupakan prasyarat bagi seorang yang dinilai oleh orang lain atas kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah efektif dan efisien. Efektivitas didefinisikan sebagai hasil kualitatif dicapai terkait dengan pencapaian visi lembaga. Efektivitas ditandai dengan hasil yang berkualitas, sedangkan efisiensi terkait dengan jumlah hasil operasional kegiatan. Efisiensi ini ditandai dengan hasil secara kuantitatif. Next. Selanjutnya yaitu aktivitas keuangan yang dikendalikan. Aktivitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini yaitu adalah persiapan rencana bisnis, merupakan hal yang penting untuk memastikan kesuksesan bisnis. Rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang akan dihadapi. Yang kedua adalah pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapat uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat 2 sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas, atau bisa disebut pemilik atau pemegang saham. Dan yang kedua adalah kreditor atau pemberi pinjaman. Aktivitas yang ketiga yaitu investasi. Investasi di sini adalah usaha menyalurkan atau menyimpan keuangan kepada suatu hal dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan aset. Yang keempat adalah operasi. Operasi di sini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi ini melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, pemasaran, dan administrasi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Octavian. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kontrol keuangan dalam organisasi. Kontrol keuangan atau pengendalian keuangan sendiri berguna bagi organisasi untuk menilai kinerja organisasi selama periode tertentu dengan cara menganalisis data-data keuangan organisasi tersebut. Misalnya dari tingkat rasio keuangan organisasi, manfaatnya bagi organisasi yaitu untuk mengetahui peluang maupun risiko yang akan dihadapi organisasi di masa depan. Selain itu, pengendalian keuangan dengan menganalisis data-data keuangan berguna untuk mengetahui apakah kinerja keuangan suatu organisasi telah mencapai target yang diharapkan atau belum. Dengan demikian, hasil analisis tersebut dapat digunakan organisasi dalam mengambil keputusan yang di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya melakukan kontrol keuangan dalam organisasi, yaitu membantu organisasi dalam perencanaan keuangan, membantu organisasi dalam perencanaan dan pengelolaan dana, membantu organisasi dalam menggunakan dan mengalokasikan dana yang diterima atau diperoleh secara efektif, membantu organisasi dalam membuat keputusan keuangan yang penting, membantu dalam meningkatkan profitabilitas organisasi, meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan atau organisasi, memberikan stabilitas ekonomi, dan dapat mendorong karyawan untuk menghemat uang yang membantu mereka dalam perencanaan keuangan pribadi. Selanjutnya yaitu tahapan prosedur kontrol keuangan. Tahapan prosedur kontrol keuangan ada 4. Yang pertama yaitu menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, mencari sumber pemasukan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, manajemen keuangan perusahaan dalam menentukan pengeluaran. Yang keempat, mencatat keuangan perusahaan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan perusahaan. Hal yang paling mendasar dalam merencanakan manajemen keuangan perusahaan adalah dengan menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang menjadi proyek dari perusahaan tersebut. Tentunya ini berdasarkan konsep perencanaan manajemen keuangan yang merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan di dalam suatu perusahaan.
di mana yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan planning, analisa, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh orang yang ditunjuk untuk mengatur keuangan. Setelah tujuan ditentukan, kemudian mencari kegiatan yang tepat agar dapat mencapai tujuan tersebut. Tahapan yang kedua yaitu mencari sumber pemasukan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Di dalam kegiatan perusahaan harus ada sumber pemasukan untuk menjalankan tujuan yang telah ditentukan. Biasanya sumber yang didapat bisa beragam, baik dari investor maupun klien dan penjualan. Menentukan dan mencari sumber dana atau pemasukan yang pasti akan memudahkan untuk manajemen juga merencanakan keuangan perusahaan. Jadi jumlah sumber pemasukan yang jelas akan dijadikan tolak ukur untuk pengeluaran setiap kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan ketiga yaitu manajemen keuangan perusahaan dalam menentukan pengeluaran. Jika setiap kegiatan sudah tepat sasaran dan sumber pemasukan sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah mengeksekusi setiap kegiatan yang akan dilakukan dan menentukan berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan sesuai dengan perencanaan keuangan perusahaan. Harus membuat perhitungan dengan tepat agar tidak terjadi pemborosan keuangan perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menentukan manakah kegiatan yang bekerja secara efektif dan mana yang tidak, sehingga perusahaan dapat merencanakan kegiatan yang lebih baik ke depannya. Tahapan yang terakhir yaitu mencatat keuangan perusahaan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan baik, maka akan memudahkan perusahaan atau manajer untuk memonitor setiap perputaran arus keuangan perusahaan. Pencatatan keuangan perusahaan secara manual maupun menggunakan software akuntansi untuk mempermudah pencatatan. Hal ini yang menjadikan keberadaan perencanaan manajemen keuangan sangatlah penting pada suatu perusahaan, di mana pengendalian keuangan perusahaan yang masuk dan keluar harus didata secara baik dan benar guna menghasilkan sebuah laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifki. Terima kasih Saudara Fian. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah financial audit. Yang pertama adalah pengertian financial audit menurut para ahli. Pertama terdapat pengertian menurut Agus pada tahun 2012 yang menerangkan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta di dalamnya catatan pembukuan dan bukti pendukungnya untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, oleh Mulyadi pada tahun 2014 menjelaskan bahwa audit adalah suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga penyampaian hasil kepada pemakai dapat digunakan oleh yang berkepentingan. Dan yang terakhir, menurut Aren pada tahun 2015 menjelaskan bahwa audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan oleh kelompok kami bahwa financial audit merupakan sebuah kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara tertata dan sistematik terhadap laporan keuangan, pengawasan internal, dan catatan akuntansi sebuah perusahaan ataupun organisasi. Audit memiliki tujuan mengenai hal proses evaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan hasil bukti yang telah didapatkan dan dilakukan oleh seseorang yang kompeten. Selanjutnya, next slide. Baik, untuk audit keuangan sendiri dalam lingkup organisasi terdapat 3 poin. Yang pertama adalah berfungsi sebagai membuka pintu masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Dalam sini maksudnya yaitu perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik
akan bisa membuka pintu jalan bagi masuknya sumber pembiayaan atau pendanaan yang disebut sebagai investor. Biasanya pihak bank akan membutuhkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk pengajuan kredit. Dengan begitu, perusahaan dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada kreditur atau investor untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Dalam pencatatan keuangan atau jalannya sebuah usaha, tidak selamanya bebas dari kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, audit laporan diperlukan sebagai guna mencari kesalahan pencatatan ataupun penyimpangan dalam laporan audit keuangan. Dan yang terakhir adalah memberikan dasar yang lebih meyakinkan. Maksudnya, dasar yang dibutuhkan oleh pihak investor ataupun pendana memerlukan adanya laporan keuangan yang telah diaudit, sehingga akan memberikan mereka masukan kuat kepada pihak yang ingin memberikan investasi kepada perusahaan ataupun organisasi tersebut. Next slide. Dan selanjutnya terdapat konsep dasar dari audit. Terdapat bukti atau evidence. Ini diperlukan sebagai dasar untuk mengenai proses dapat berasal dari informasi oleh pihak lain, berupa rasionalisasi dan pragmatisme ataupun praktek agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan yang kedua adalah kehati-hatian dalam pemeriksaan. Konsep ini diperlukan sebagai tingkat profesionalisme dan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam melaksanakan auditing. Yang ketiga terdapat konsep independensi, yaitu sikap yang dimiliki oleh auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit sebagai pelaksanaan pengujian, bagian dari evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan. Dan yang keempat ada etika perilaku yang berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari baik untuk poin yang terakhir, yaitu penyajian atau pengungkapan yang wajar. Konsep ini menuntut adanya informasi keuangan yang bebas dan tidak memihak, tidak bersifat bias ataupun melebar dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas keuangan yang wajar. Next slide. Next slide, yaitu tahapan prosedur audit keuangan. Yang pertama ada tahapan audit planning ataupun perencanaan. Perencanaan audit terdiri dari pengembangan strategi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Perencanaan ini memiliki sifat luas dan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas yang ada. Dari perencanaan tersebut terdapat isi dari audit. Yang pertama adalah perihal mengenai klien ataupun faktor-faktor mendasar tentang latar belakang klien, dan yang kedua ada perihal yang mempengaruhi klien, dan yang ketiga terdapat rencana kerja auditor. Sedangkan tahapan yang kedua adalah audit program, merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang dilaksanakan. Audit program harus menggariskan dengan detail program yang memiliki tujuan pemeriksaan, prosedur audit yang akan dijalankan, serta kesimpulan pemeriksaan. Dan tahapan yang terakhir yaitu audit prosedur dan teknik. Audit prosedur merupakan langkah-langkah yang harus digunakan oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya, sehingga diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyalahgunaan dan dapat bekerja secara efektif. Untuk itu dibutuhkan audit teknik, yaitu cara untuk memperoleh audit eviden seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Terima kasih.
Oke, selanjutnya terkait dengan faktor yang harus diperhatikan gitu. Yang pertama adalah standar audit. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi keuangan. Nah, ini dalam standar audit ini ditentukan adanya bentuk informasi yang memang menjadi seperti patokan atau acuan-acuan yang utama dalam melakukan proses audit. Yang kedua adalah entitas dan juga periode waktu. Penetapan entitas ekonomi dan juga periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor. Jadi ketika auditor melakukan proses audit terhadap satu organisasi atau satu perusahaan, jangka waktu lamanya audit ini harus terlampir secara jelas gitu, dari mulai dimulainya sejak kapan dan diselesaikannya sampai dengan kapan gitu. Yang ketiga adalah bahan bukti yang harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit, dan dalam melakukan proses audit tentunya dibutuhkan adanya bukti-bukti seperti laporan kas masuk dan juga laporan kas keluar, yang dimana ini menjadi bahan acuan auditor untuk menentukan proses auditnya. Yang keempat adalah kemampuan auditor untuk memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen atau netralitas dalam mengumpulkan bahan dan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Selanjutnya, baik, terkait dengan kesimpulan dari kontrol keuangan dan juga audit, kontrol keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan koreksi keuangan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kontrol keuangan merupakan tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Lalu audit merupakan sebuah kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara tertata dan sistematik terhadap laporan keuangan, pengawasan internal, dan juga catatan akuntansi dari sebuah perusahaan atau organisasi. Tujuan diadakannya audit laporan keuangan adalah untuk meyakinkan kembali bahwa laporan keuangan adalah bentuk laporan keuangan yang telah dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga yang telah disusun melalui prinsip-prinsip dan juga standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oke. Mungkin untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatian dan juga atas antusiasme dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu support kami dalam membuat video-video selanjutnya yang mampu untuk memberikan edukasi dan juga konten-konten interaktif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and share, terutama untuk kita bisa berbagi manfaat kepada teman-teman yang lain juga terkait dengan materi financial control dan juga audit keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.